Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Pada 10 Februari 2022, Indonesia melakukan kesepakatan bersejarah dengan memesan 42 unit jet tempur Rafale. Menurut LA Tribun, Indonesia melakukan pembelian terbesar dalam sejarah negara di Asia Tenggara. Untuk mendatangkan 42 unit jet tempur Rafale tersebut, Indonesia diperkirakan menghabiskan uang sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu saja, Indonesia juga memiliki opsi di masa depan untuk terus mendapatkan jet tempur ini. Bahkan, Prancis memberikan opsi kepada Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi. Nantinya, 42 Rafale harus dikirim sebelum Indonesia dapat memperoleh kapasitas produksi. Artinya, jika Indonesia membeli 3 skadron lagi, transfer teknologi bisa terjadi. Jika jet tempur Rafale Prancis diproduksi dalam negeri, Indonesia harus membeli total hingga 100 pesawat Rafale. Prancis telah mengusulkan rencana kerjasama serupa dengan India. Jika negara tersebut membeli lebih banyak pesawat dibandingkan kontrak saat ini, 100 Rafale bukan 36 yang dipesan, maka Prancis dapat memproduksinya secara lokal. Namun, media Tiongkok Sohu menyebut bahwa kemungkinan ini hanya tawaran Prancis untuk memikat Indonesia. Menurut laporan media Tiongkok tersebut, industri penerbangan Indonesia memang mampu memproduksi pesawat angkut dan patroli dasar serta helikopter serbaguna. Di dalam negeri, selain untuk digunakan sendiri, pesawat juga diekspor ke Thailand, Prancis, Amerika Serikat, Irlandia, Turki, Maroko, Arab Saudi, Chili, Brunei, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Korea Selatan. Industri yang memimpin adalah PT Dirgantara Indonesia milik negara. Industri pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan didirikan pada tanggal 23 Agustus 1976. Dalam waktu singkat, perusahaan ini berkembang dari sebuah perusahaan militer kecil menjadi kompleks produksi militer besar yang terdiri dari beberapa pabrik yang berlokasi di berbagai kota di negara tersebut. Perusahaan induk berlokasi di Bandung, Jawa Barat, dengan luas sekitar 55 hektar berkantor di Jakarta. Perusahaan telah menguasai produksi serial jenis peralatan penerbangan, terutama di bawah lisensi asing, dengan bisnis utama perakitan pesawat militer dan sipil yang dirancang oleh grup Airbus. Seperti pesawat turboprop bermesin ganda NC212, 100, 200, pesawat turboprop bermesin ganda CN235, helikopter NBO-105, helikopter serbaguna NAS-332, Super Puma 19 sampai dengan 24 kursi, helikopter beban 4,5 ton, helikopter Bell 412, turbojet NMX. Pabrik Dirgantara Indonesia memproduksi sekitar 85% komponen peralatan penerbangan yang sebagian besar diproduksi di bawah lisensi asing dan 15% produk termasuk mesin dan peralatan penerbangan diimpor. Menurut penilaian pakar negara, kapasitas produksi perseroan untuk produksi pesawat jenis tersebut saat ini digunakan untuk memproduksi 24 helikopter NC212, 11 CN235, 36 helikopter NBO-105, 12 NAS-332L, Super Puma, dan 14 NB-412. Tenaga ahli dari PT Dirgantara Indonesia juga menguasai pembuatan suku cadang pesawat F-16A dan F-Hawker 100 dan 200 Boeing 737 dan 767 Fokker F-100A300 dan 310. Namun, hanya 5 negara di dunia yang memproduksi mesin pesawat sendiri. Sayangnya Indonesia bukan salah satunya. Hal ini membuat media asing tersebut meragukan kemampuan Indonesia yang dianggap belum cukup mumpuni dalam membangun jet tempur sendiri meski menggunakan transfer teknologi. Menurut Sohu, hal ini membuat Prancis kemungkinan kecil akan menyediakan transfer teknologi ke Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Gara-gara Indonesia beli Rafale, situs asing soroti Asia Tenggara akan dipenuhi dengan jet tempur ganas. Indonesia memang telah memantapkan diri melakukan modernisasi alutsista dengan membeli jet tempur Rafale. Menurut situs Le Monde pada 10 Februari 2022, Indonesia menandatangani kontrak dengan Prancis untuk membeli setidaknya 42 jet tempur Rafale. Indonesia memang membutuhkan pembaruan armada udara setelah beberapa alutsista miliknya dianggap sudah ketinggalan zaman. Menurut keterangan tersebut, ini adalah pembelian jet tempur terbesar yang pernah dilakukan Indonesia.
Nilai kontrak untuk membeli 42 unit Rafale tersebut diperkirakan sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tujuan pembelian Indonesia memang bertujuan untuk kebutuhan pertahanan negara, bukan untuk melakukan serangan atau memicu perlombaan senjata. Namun, beberapa media asing menyoroti pembelian yang dilakukan Indonesia tersebut disebabkan situasi Laut Cina Selatan yang memanas. Menurut keterangan situs berita Jauh Bau, situasi di Laut Cina Selatan yang terus meningkat menyebabkan negara-negara Asia Tenggara memperbaharui armada tempur lama mereka yang akan memberikan peluang bisnis tak terbatas bagi produsen senjata. Coffrey, kepala analis di IHS Gen, sebuah lembaga pemikir Inggris, mengatakan dalam sebuah laporan. Meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik telah menyebabkan banyak negara mengangkat proses modernisasi militer yang telah lama terhenti ke dalam agenda politik mereka, katanya. Setelah Tiongkok memimpin program modernisasi militernya, Filipina, Indonesia, Jepang, dan Vietnam juga mengikuti jejaknya, dan kami tidak melihat tanda-tanda bahwa tren ini akan berakhir, jelasnya. Menurutnya, masuk akal jika negara-negara Asia Pasifik ingin memperbaharui peralatan militer mereka. Perusahaan-perusahaan senjata Amerika Serikat mendominasi pasar Asia Tenggara pada tahun 1980-an dan 1990-an harus mendapatkan keuntungan. Namun, mereka kini menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pengetatan anggaran yang berulang kali dilakukan oleh berbagai pihak negara. Indonesia, yang memiliki jet tempur F-16 yang lebih tua, awalnya berencana membeli jet tempur Su-35 dari Rusia untuk mensubsidi jet tempur Su-30 miliknya. Namun, situasi berubah akibat ancaman sanksi CATSA. Indonesia akhirnya memutuskan membeli Rafale. Pembelian Rafale tersebut juga membuat beberapa negara mengikuti Indonesia dalam melakukan pembelian jet tempur. Seperti Singapura yang melakukan pembelian F-35 dari Lockheed Martin, Amerika Serikat. Malaysia akhirnya siap memperbaharui jet tempur MiG-29 buatan Rusia era 1990-an. Industri ini mengungkapkan bahwa Malaysia mungkin membeli sebanyak 18 jet tempur baru dengan perkiraan nilai total lebih dari 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Malaysia termasuk SAAB JAS 39 Gripen dari Swedia, Typhoon dari Air Victor, dan jet tempur Sukhoi Su-30 Rusia, serta jet tempur JF-17 yang dikembangkan bersama oleh Tiongkok dan Pakistan. Vietnam telah mengadakan pembicaraan awal dengan SAAB Group dan South SA dan sedang bersiap untuk membeli setidaknya 12 jet tempur dari perusahaan-perusahaan tersebut. Orang dalam industri lainnya menunjukkan bahwa Vietnam juga sedang bernegosiasi dengan Moskow untuk membeli beberapa jet tempur Su-35. Kemudian Thailand, yang juga sudah memiliki jet tempur F-5 dan F-16 Amerika, telah menambahkan beberapa jet tempur Gripen Swedia dan mungkin membeli lebih banyak jet tempur serupa di masa depan.